Apakah jika berdoa saat sujud dalam sholat setelah memuji Allah, kita harus bersalawat pada Nabi SAW sebelum masuk pada doa kita? Mohon pencerahannya. Iya, jelas. Tidak boleh meninggalkan salawat kepada Nabi SAW dalam doa. Itu ulama sepakat mengatakan hukumnya wajib. Bertahmid dan salawat adalah wajib. Ada beberapa tempat di mana kita wajib membaca salawat. Yang pertama pada saat tahiyat sholat. Tahiyat awal atau tahiyat akhir ya. Yang lebih kuat tahiyat awal pun membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammadin dan sampai akhir. Itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua pada saat masuk dan keluar masjid. Masuk masjid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru baca Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya, rahmat kalau masuk, kalau keluar bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maftahli abwaba fadlik. Bukakanlah aku pintu karuniamu, tapi baca salawat juga. Kemudian juga termasuk kita dianjurkan untuk baca salawat ya pada saat hari Jumat. Itu hukumnya sunnah kalau ini. Kata Nabi SAW hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa. Maka perbanyaklah salawat untukku karena salawat kalian akan dihantarkan untukku. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian juga termasuk ya dianjurkan untuk membaca salawat, hukumnya sunnah muakkadah setelah mendengarkan azan. Kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan muadzin lagi azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan lalu bersalawatlah untukku. Karena siapa yang bersalawat untukku satu kali maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Jadi kita memang dianjurkan. Kemudian juga dalam masalah memulai doa dan menutup doa, atau bahkan ulama mengatakan memulai kegiatan dan menutup kegiatan, ini hukumnya kalau mendoa wajib, kalau kegiatan sunnah. Misal kita lagi mau aktivitas, baru mau keluar rumah, boleh kita mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mulai naik motor, mulai naik mobil, itu malah disunnahkan gitu kan. Kita memulai dengan baca tahmid kepada Allah dan juga membaca salawat para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga baca salawat wajib kalau setiap antum dengar ya, itu wajib hukumnya. Seperti sekarang kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum harusnya bilang sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak harus rame-rame, karena rame-rame itu butuh dalil sendiri. Saya pernah mendengar ketika membaca Quran sampai ke ayat azab berhenti, kemudian membaca doa perlindungan sampai ke ayat tasbih, beliau bertasbih. Benarkah? Kalau benar apa bacaannya? Benar. Itu hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW kalau baca Al-Quran ketika lewat tentang surga beliau minta surga, lewat neraka azab beliau minta agar dijauhkan dari api neraka. Pada saat ada sesuatu yang hajat atau kebutuhan atau karunia Allah beliau minta gitu kan. Itu semua dianjurkan gitu kan. Jadi sama saja, sholat atau yang lainnya. Pokoknya intinya lagi terlintas ayat tentang surga misalnya, maka kalau kita lihat imam-imam haram kan gitu yang paham tentang ayat atau hadis ini, beliau berhenti biasanya sedikit. Lalu beliau mengatakan as'aluka jannah, biasanya gitu ya. Kita bisa dengarkan di MP3 atau di download dari internet, itu banyak sekali masyayikh kita kalau baca terlintas surga beliau minta, neraka beliau minta dijauhkan dan seterusnya. Itu dalam sholat atau di luar sholat sama, karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan dalam sholatnya. Beliau kalau sholat, kemudian beliau membaca ayat terlintas surga, beliau minta surga, kalau terlintas neraka, beliau minta dijauhkan dari neraka. Apakah doa yang kita baca ketika sujud karena sedekat-dekatnya sewaktu sujud antara hamba apa ini? Selain bacaan doa sujud, sholat diajarkan apa boleh saja? Boleh, saya sudah jawab tadi ya. Hukum masjid memakai listrik dengan cara yang tidak sesuai hukum pemerintah, sehingga biaya murah tidak sesuai semestinya. Listrik apa ini? Jumper ya, jumper tiang PLN gitu. Dari mana bolehnya? Dari sisi mana gitu? Ya. Untuk apa mencuri listrik? Tidak ada gunanya sama sekali. Apa manfaatnya? Mencuri namanya, nggak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh, haram. Jadi yang bertanggung jawab adalah yang akan bertanggung jawab menanggung dosanya orang yang sengaja tidak mau bayar gitu atau sengaja melakukan itu. Jangan kena alasan ini masjid, nggak boleh. Laporin aja baik-baik. Kalau tidak salah di PLN itu memang ada peraturan ya. Kalau yayasan sosial kan itu beda harganya gitu kan. Masjid ya, untuk apa mencuri? Ini dasarnya biasanya memang dia mungkin biasa lakukan di rumahnya, dilakukan juga di masjid gitu. Pak Ustadz, saya mau tanya apakah Nabi Isa alaihissalam pernah berbuat kesalahan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam ya, tapi setahu saya tidak pernah. Ya, setahu saya tidak pernah karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan tentang hadis syafaat kubra. Hadis syafaat kubra itu hadis tentang pertolongan Nabi SAW kepada umat ini gitu kan. Kata Nabi SAW nanti orang akan berkumpul di mahsyar. Hadis panjang lebar, hadis Bukhari. Ya, yang jelas ringkasnya orang akan jenuh nanti di mahsyar karena lamanya menunggu Allah SWT menghakimi mereka. Dan setiap orang akan tenggelam sesuai dengan keringatnya masing-masing gitu kan.
Ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai pahanya, sampai perutnya, sampai dadanya, sampai tenggelam dengan dirinya dia sendiri. Dan itu Allahu alam berapa lama, kata Nabi SAW. Akhirnya sebagian manusia datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, wahai Adam, engkau ayah pertama kami, engkau manusia pertama. Maka mintalah kepada Allah agar datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Saking jenuhnya orang pada saat itu. Ya, karena matahari naudzubillah sudah jaraknya berapa mil saja, orang sudah keringatan, kepanasan betul. Lalu Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini karena banyaknya dosa-dosa kalian, gitu kan? Maka nafsi diriku sendiri mintalah kepada Idris, ditunjuk Idris. Datang Nabi Idris juga nolak, semua Nabi nolak, semua menyebutkan kesalahannya, termasuk Nabi Musa alaihissalam waktu didatangi sebelum Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa didatangi. Nabi Musa mengatakan, saya tidak berani karena Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini karena banyaknya dosa kalian. Diriku sendiri, sesungguhnya saya pernah membunuh orang. Kan beliau pernah membunuh orang Kipti Mesir kan, tanpa sengaja ingin memisahkan orang berantem, tapi nolak. Nabi Musa alaihissalam diserang, beliau sempat tonjok mati gitu kan. Nah pada saat mati dianggap kesalahan gitu. Nabi Musa mengatakan, saya sudah mengatakan itu. Lalu datang Nabi Musa mengatakan, cobalah pergi ke Isa. Riwayat Bukhari ini mengatakan Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahannya. Ya, karena memang beliau belum mati kan, sampai sekarang kan dalam akidah orang mukmin belum mati, masih di langit. Nanti akan turun di akhir zaman. Beliau memimpin sangat muda, masih khilaf di antara ahli sejarah berapa umur Nabi Isa AS waktu diangkat. Ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 50 tahun. Tapi yang jelas sangat dekat dengan masa penobatan kenabian. Karena umur Nabi semua dinobatkan umur 40 tahun kan. Jadi antara 45 sampai 50 tahun sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah Rasulullah SAW pernah melarang penulisan hadis? Mengapa? Pernah. Ya, dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud semua menyebutkan masalah itu karena pada saat itu masih masa proses turunnya ayat Al-Quran. Agar tidak bentrok antara ayat Quran dengan hadis Nabi SAW, maka Nabi SAW melarang untuk menulisnya. Jadi, tapi setelah sempurna Quran beda, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Perintah apa itu? Tidak ada. Kalau perintah penulisan tidak ada. Tapi ulama semua sepakat mengatakan bahwasanya penulisan hadis Nabi SAW terjadi itu justru untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Karena kalau tidak ditulis maka akan hilang semuanya. Maka akan hilang. Dan dijaga dengan sanadnya. Apakah daging buaya dan katak halal untuk dimakan? Ulama sekarang ya, kalau majelis fatwa daimah, ada majelis para ulama di Timur Tengah, namanya Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini kumpulan ulama-ulama besar. Yang terakhir sekali saya baca itu mereka mengatakan semua hewan yang hidup di air halal, termasuk buaya. Termasuk buaya itu dihalal, walaupun bertaring. Karena asalnya semua yang bertaring itu hilang keharamannya kalau masih hidup di air gitu kan. Dan ulama memberikan rincian tentang yang membolehkan masalah buaya ini, mengatakan buaya itu sebenarnya hewan air, cuman dia kadang-kadang naik ke darat untuk menjemur badannya. Itu kan kemudian dia lebih banyak makan di air. Terbukti buaya itu kalau menyerang umumnya di dalam air, maka dia dikatakan di dalam air. Allahu a'lam, itu fatwa yang terakhir gitu. Kalau masalah katak ini masih khilaf, tapi yang lebih dekat mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh karena memang semua hewan yang dilarang untuk dibunuh dan itu masuk dalam kategori pengharaman. Dan pernah ada hadis Nabi SAW melarang untuk membunuh katak, gitu. Sebagian ulama juga mengatakan karena katak hidup di dua alam. Allahu alam. Jadi kalau dilarang maka sebaik tinggalkan. Dan juga kalau tidak makan katak tidak apa-apa kan itu. Ya. Suami meminum air yang sudah disediakan oleh istrinya itu lebih baik daripada puasa setahun. Apakah ada dalil tentang ini Ustaz? Sama sekali nggak ada. Dari mana dalilnya ini? Kan itu. Apakah ada dalilnya Ustaz tentang siapa yang berzikir setelah subuh di masjid dan tidak meninggalkan tempat duduknya mendapatkan faedah pahala haji karena ada si fulan mengatakan seperti itu? Mohon infonya Ustaz. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Kalau tidak salah diantaranya Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dan itu disahihkan oleh para ulama. Hadisnya kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk berzikir setelahnya sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi memang itu dibolehkan, tidak ada masalah. Itu hadisnya sahih. Apakah diperbolehkan menikah dengan berbeda agama, ikhwannya Islam dan akhwatnya non Muslim, atau akhwatnya Islam, ikhwannya non Muslim? Tentu sudah pernah saya jelaskan gitu kan. Kalau laki-lakinya Muslim dan dia nikah dengan wanita ahli kitab Yahudiyah atau Nasraniyah,
halal, boleh. Laki-lakinya muslim, garis bawahi, dan perempuannya ahli kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 6, boleh menikahi wanita ahli kitab, tapi tidak boleh dibalik. Tidak boleh wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la hunna lahillun lahum wala hum yahilluna lahun. Allah SWT menceritakan tentang wanita-wanita sahabiat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan. Ternyata banyak di antara mereka yang coba mau ditarik secara paksa oleh orang-orang Quraisy. Allah menurunkan firman-Nya mengatakan, wahai Muhammad, jangan kau kembalikan lagi mereka, wanita-wanita itu, kepada orang kafir di Mekah, karena mereka tidak halal untuk wanita ini dan wanita tidak halal untuk mereka. Semua mukminah diharamkan bagi laki-laki kafir, gitu kan? Karena benihnya orang-orang kafir itu berbahaya bagi keturunan yang akan datang. Itu jadi tidak boleh dibalik itu. Tentu ikhwan pun walaupun dihalalkan mereka menikah dengan ahli kitab, tapi kalau wanita orang Hindu, orang Buddha atau agama atau ateis itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Dan tentu jauh lebih aman kalau Anda nikahi seorang muslimah. Minimal kalau la qaddarullah terjadi perceraian, maka anak-anak kita tidak ikut murtad, gitu kan. Itu minimal. Jadi sebaiknya menjauhi menikahi orang-orang non muslim ini. Tidak ada kriteria. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa namanya Yahudi, ahli kitab. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, gitu kan? Itu semua ahli kitab. Sama saja. Sama, tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Pendeta dulu dan pendeta sekarang sama saja. Semuanya meyakini Isa anak Tuhan, selesai. Dan pengakuan tentang Isa anak Tuhan itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bukan baru sekarang. Jadi sekarang kalau orang mengatakan ahli kitab tidak ada itu keliru. Dari mana dalilnya bukan ahli kitab? Mereka mengatakan Trinitas itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir kok. Dari itu, dan Al-Quran datang untuk membenarkan pemahaman itu. Kan gitu. Jadi memang menikahi wanita mereka berlaku, dan kalau kita katakan ahli kitab tidak ada, maka berarti kita menghapus semua hukum berhubungan dengan mereka dalam Al-Quran, dan banyak sekali hukum masalah itu. Boleh makan sembelihan mereka selama itu hewan yang halal, boleh menikahi wanita mereka, Al-Maidah ayat 6 tadi, boleh berinteraksi bisnis sama ahli kitab sebagaimana Nabi SAW interaksi, boleh hutang piutang, Nabi SAW hutang dengan seorang pendeta Yahudi, dan seterusnya. Itu sebenarnya dihapus semua hukumnya kalau kita mengatakan tidak ada ahli kitab. Apakah bisa air zam-zam menjadi obat untuk si penderita sakit apa saja kecuali kematian? Lalu bagaimana mencirikan yang asli dan yang palsu? Karena kakak anak punya air zam-zam sebotol aqua sudah lama disimpan, setelah dibuka airnya beraroma tidak sedap atau apek, dan di bawahnya terdapat kotoran seperti kerikil-kerikil kecil. Mohon infonya. Tentu iya, karena sabda Nabi SAW berbunyi, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Imam Syafi'i sudah pernah saya katakan minum zam-zam dan minta 3 hal. Minta agar panahannya nggak pernah meleset, dan beliau mengatakan setelah minum zam-zam tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, beliau rahimahullah minta agar menjadi ulamanya muslimin. Dan kita tahu semua siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai ulama madhab. Kemudian yang ketiga beliau bilang saya minum zam-zam untuk minta masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar minta hilang penyakit, tapi minta masuk surga pun dengan zam-zam. Jadi minta apa saja, nggak ada masalah. Zam-zam liman syuribalah. Memang begitu. Kalau masalah membedakan asli dengan tidak memang agak sulit ya, agak sulit. Apalagi di Indonesia ini yang kemarin kan terbongkar ya, dari daerah Solo itu berani membuat air palsu kemudian dikatakan zam-zam, itu bahaya sekali memang gitu kan, itu dosanya luar biasa gitu. Tapi kalau secara khusus bagaimana membedakan saya tidak tahu. Kalau di tempat saya di Kalibata di toko yang memang yang kami jual zam-zam itu, saya pastikan dari seorang supplier yang langsung dari Saudi gitu kan. Memang memasukkan dari sana dan dipastikan memang ada alat tes juga untuk mengukur kadar mineralnya. Biasanya kalau zam-zam itu di atas 450. Ya, kalau air mineral yang ada di Indonesia yang paling bagus pun itu paling tinggi 90, 120. Tapi itu memang di atas 400 biasanya gitu kan. Yang saya lakukan di toko ya, saya nggak tahu kalau ada cara-cara khusus gitu. Tapi Allahu alam selama ini dengan alhamdulillah tidak pernah kami menemukan kendala yang sama. Memang ada yang pernah temukan begitu. Salah satu ibu pengajian pernah tanya saya, Ustaz, zam-zam yang saya beli berlumut malah. Nah itu tidak benar. Kalau zam-zam asli coba lihat, ada orang-orang kita yang pernah pulang umrah atau haji bawa 10 tahun pun ditaruh di gudang nggak pernah berubah, gitu kan? Itu dengan hikmah Allah SWT gitu. Jadi kalau kayak tadi itu berarti sudah bukan zam-zam, sebaiknya dibuang gitu. Nah, sudah ada seperti kerikil kecil dan semuanya itu berarti ada campuran obat-obat ya. Bagaimana cara menasihati orang yang menderita DCD,
Melakukan sesuatu diulang-ulang karena terlalu khawatir dan tidak percaya diri. Contohnya, lama dalam bertindak, misalnya memakai pakaian saja lama. Dicek dulu karena khawatir apa ada binatang seperti semut, kecoa, serangga dan lain-lain di dalam pakaiannya. Yang kedua, membaca doa surah Al-Fatihah misalnya diulang-ulang karena khawatir salah. Terlalu lama cek kendaraan bermotor miliknya yang sedang parkir padahal sudah dia kunci, tapi tetap berulang-ulang dicek pintu mobilnya karena terlalu khawatir. Jazakallah khair. Ini was-was ini. Ya, ini was-was syaitan, tidak boleh sama sekali. Orang mukmin tidak boleh was-was. Tidak boleh was-was. Orang mukmin harus ya yakin, tidak boleh sama sekali dengan was-was. Masya Allah, 9 pertanyaan. Ini benar-benar balas dendam ya. Apakah saya boleh memberikan uang zakat kepada orang tua atau keluarga yang mereka bekerja dengan kami? Saya nggak tahu ya, di kampung dalam keadaan fakir, keluarga mereka di kampung dalam keadaan fakir, tua dan sakit-sakitan. Jadi kalau jalur langsung Anda di atas, ayah, ibu, kakek, nenek nggak boleh terima zakat. Jalur langsung di bawah, anak, cucu nggak boleh terima zakat. Tapi kalau jalur ke samping boleh, paman, ponakan, saudara, boleh semua. Yang tidak boleh hanya langsung ke atas dan langsung di bawah, karena ini merupakan memang kewajiban kita. Kan gitu. Kalau ke samping nggak ada masalah. Jadi kalau zakat yang Anda maksudnya sini orang tua adalah orang tua kandung, nggak boleh, gitu kan? Atau orang tua yang berhubungan juga dengan, misal ayah kita menikah dengan wanita lain, bukan ibu kita tapi menikah, baik poligami ataupun ibu kita meninggal, maka itu juga sama, mereka sudah masuk pasangan ayah kita, gitu kan? Itu juga sama, tidak menerima zakat, tapi memang kewajiban kita untuk memberikan. Jadi bedakan, zakat ini hanya boleh kepada jalur samping saja. Kenapa? Nggak bisa. Walaupun mu'alaf, orang tua tidak terima zakat. Kita bantu kasih sesuatu tapi bukan zakat. Ya, masuk sedekah. Kalau zakat itu berarti ditunggu haulnya setahun, disesuaikan dengan nisab 85 gram emas baru dikeluarin. Walaupun, tapi kan ada kategori dalil yang mengatakan tidak boleh kalau orang tua dan anak gitu. Boleh, ke samping boleh. Apakah boleh menyimpan foto-foto keluarga di album? Ini masih khilaf dan kalau Anda merasa memang perlu, mendesak, harus ada sebagian yang mengatakan boleh gitu kan. Tapi kalau tidak ya enggak usah gitu kan. Ya enggak usah, itu sesuatu yang sifatnya terlalu duniawi gitu kan. Yang tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu gitu. Apalagi memang ada beberapa dalil yang cukup keras berhubungan dengan masalah foto, maka lebih aman untuk tidak disimpan ya, kecuali memang darurat gitu. Dan yang paling penting adalah jangan dipajang. Apakah ada budak di zaman sekarang mungkin ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Saya cari yang sedikit-sedikit dulu. Ini 9 soalnya. Bismillah. Mana yang harus didahulukan ketika kita tiba di masjid? Muadzin sedang azan isya, sedangkan kita belum melakukan sholat maghrib. Sholat maghrib aja. Kalau muadzin sedang sholat isya, nggak ada masalah. Tetap aja sholat maghrib, asal syaratnya Anda bukan sengaja meninggalkan tadi ya. Mungkin kena terlambat, macet, berusaha masuk masjid ternyata sudah azan isya, ya sholat maghrib aja. Ya nggak ada masalah. Karena mendengarkan dan menjawab muadzin hukumnya sunnah gitu kan. Anda wajib mengerjakan maghrib, kerjakan maghrib saja. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW suka mengakhirkan waktu isya. Beliau berkata, sesungguhnya ini waktu terbaik. Kapan waktu itu? Apakah ini sunnah dan boleh dilakukan? Misal jamaah dengan istri di rumah. Nabi SAW pernah mentakhirkan sholat isya. Tapi di sini ulama bahas, takhirnya Nabi SAW sholat isya itu bukan ditakhirkan 1 jam misalnya. Tidak. Takhir ini maksudnya Nabi SAW sering mengerjakan waktu tertentu isya, kemudian iqamah di waktu tertentu yang sahabat sudah tahu itu. Sudah tahu. Pernah satu kali Nabi SAW lebihkan sedikit dengan mengatakan tertakhirkan, gitu kan? Jadi kata-kata takhir ini melambatkan, bukan melambatkannya lama. Enggak, tapi misal yang biasanya kayak kita sekarang durasi, misalnya antara azan iqamah 15 menit, kita tambah jadi 25 menit, mungkin karena ada majelis ilmu. Nah itu masuk dibolehkan, gitu kan. Tapi kalau antum bilang enggak, nanti isya saya sholat jam 10 aja di rumah, jam 12, itu enggak masuk, enggak ada perintahnya itu. Boleh dikerjakan begitu, tapi kehilangan banyak fadilah, gitu kan.
Kalau masalah sholat berjamaah dengan istri di rumah, bagi laki-laki boleh sholat kok, tidak ada masalah. Muadz bin Jabal sudah pernah saya jelaskan dalam hadis Bukhari, beliau radhiyallahu anhu selalu sholat berjamaah dengan Nabi SAW di masjid, kemudian beliau kembali lagi jadi imam di kaumnya. Hampir setiap hari dan setiap 5 waktu sholat beliau kerjakan itu. Dan Nabi SAW tidak larang itu. Jadi boleh saja suami sholat berjamaah di masjid dulu, lalu dia bilang sama istrinya, kamu tunggu ya, nanti saya pulang saya imami kamu. Boleh, nggak masalah. Gitu kan? 2 kali, iya. Makanya itu pernah terjadi, dan pernah terjadi dalam hadis Bukhari juga, ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian di situ sudah selesai sholat berjamaah, Nabi SAW lagi berzikir. Nabi SAW lagi berzikir dengan para sahabat. Ada satu orang masuk mau sholat sendiri, terlambat. Lalu karena dia sholat sendiri, kata Nabi SAW sebelum dia takbir, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Siapa yang mau sholat lagi sama dia gitu? Abu Bakar berdiri dan mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar sholat dengan dia. Tapi itu sudah dihitung sunnah bagi yang sudah mengerjakannya gitu. Bagaimana menyikapi turun naiknya iman dalam diri kita? Memang kaidah ahli sunnah wal jamaah, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Pasti terjadi itu. Makanya pernah Hanzalah radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami kalau ada di sisi anda, lagi hadir di majlis anda ini, kami seakan-akan melihat surga depan mata kami dan neraka depan mata kami, sehingga hati kami selalu rindu dengan surga dan takut dari neraka. Tapi setelah kami pulang ke rumah-rumah kami, bertemu dengan keluarga kami, anak-anak kami, kebahagiaan kami semua melupakan itu. Apakah kami sudah binasa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bisa mempertahankan iman kalian sebagaimana kalian ada di sisi saya, maka niscaya para malaikat akan turun dari langit menyalami kalian di jalan-jalan, gitu kan? Tapi wahai Hanzalah, sa'a fas-sa'ah. Jadi memang manusia kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kata Nabi SAW, tinggal bagaimana ngontrol aja. Nah kita lagi asyik mau main sama anak-anak, terus ingat, coba dihubungkan antara bercanda dengan anak-anak dengan pendidikan agama. Ajarin hadis, kan gitu. Kita didik dengan mereka, lagi ngobrol sama istri, ngobrolin masalah hal-hal yang bermanfaat, masalah agama, hadis 1, 2, 3, 4, itu kan sangat baik gitu. Ini ada rahasia ya, bapak mau nggak? Cuma 3 orang. Kalau mau poligami, mau nggak? Mau. Titipin kepada istri setiap ngobrol 1 hadis. Setiap ketemu hadis apa saja Nabi tentang surga, tentang neraka, fadilah-fadilah pekerjaan. Jadi dia selalu tanamkan iman dalam hatinya. Insya Allah nanti disuruh antum nikah sendiri gitu. Bagaimana hukum pinjam meminjam dengan bunga untuk mengimbangi inflasi? Nggak benar, tetap nggak boleh. Nggak ada ceritanya hutang dalam Islam berbunga, nggak ada itu. Haram hukumnya, riba, apapun alasannya. Makin dibuka pintu itu, maka makin terpuruk sebuah negara, pasti. Apa hukumnya ketika berbohong kepada atasan kita bahwa kita tidak masuk kerja karena sakit, padahal sebenarnya kita sedang ada interview pekerjaan baru di tempat lain? Alasan apa yang harus kita utarakan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk interview, sedangkan pada umumnya tidak ada karyawan yang jujur kepada atasannya ketika sedang berproses melamar pekerjaan di tempat lain? La haula wa la quwata illa billah gitu. Saya tidak mungkin menghalalkan apa yang Allah haramkan, saudaraku. Hadis Nabi SAW berbunyi, ya, lazimilah kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Jelas, jujur walaupun di depan mata kita kehancuran. Dan lazimilah, ya, dan jauhilah kebohongan walaupun depan matamu keberhasilan. Itu kaidahnya jelas. Jujur akan membawa kita pada kebaikan. Siapa tahu dengan Anda mengatakan, tadi kenapa tidak datang? Oh, saya tadi interview tempat lain, misal. Lalu dia bilang, kenapa sebabnya kamu mau interview tempat lain? Karena gaji saya kurang. Dinaikin gajinya? Bisa saja. Mungkin mustahil gitu kan. Tapi kita selalu bersangka buruk, bukan mustahil. Berkata yang benar aja. Ustaz tanya mengenai haid. Bila masuk waktu tertunda karena alasan tertentu, tapi ketika ingin sholat ternyata datang bulan, apakah sholat yang tertinggal itu menjadi hutang sholat yang harus dibayar? Kalau waktunya masih ada, misal azan duhur, seorang muslimah belum haid, dia kan masih punya kesempatan sholat sampai menjelang azan asar kan. Ini masih waktu, walaupun tetap lebih afdal sholat di awal waktu kan. Dia tunda, ntar deh jam 2 saya baru sholat, gitu kan. Ternyata sibuk sampai menjelang jam 3, setengah jam lagi azan asar. Ternyata dia waktu mau sholat jam 3 haid. Apakah sholat duhurnya ini menjadi hutang buat dia? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena memang dia masih dalam waktu sholat itu.
Sama saja datang haid sebelum asar 1 menit dengan datang haid di waktu awal azan duhur, sama saja. Karena masih di waktu sholat itu. Ya, jadi tidak ada kewajiban. Saya mau tanya, saya memiliki nenek yang akhir-akhir ini ada makhluk halus yang suka mengikutinya atau nempel pada bagian tubuh kanan nenekku. Nenekku suka merasa lemas, padahal nenekku hafalan Al-Qur'annya alhamdulillah, namun makhluk halus itu tetap ada. Mohon solusi dari Ustadz Khalid. Jadi sebenarnya walaupun ada hafalan Quran, dan antum jangan heran, ada penghafal Al-Quran lengkap dan mengajar Quran pada saat di ruqyah itu dia kena gitu. Ternyata ada sihir di badannya. Jadi syaitan bisa saja masuk ke badan seseorang. Caranya sederhana, ruqyah saja. Cuma satu cara, tidak ada cara lain. Pengajaran syar'i ruqyah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di tangan, gosokkan di tempat yang rasa tidak nyaman. Sering merinding di kuping kanan, sering merinding di kepala kanan, di pundak kanan, digosok-gosokin ayat itu yang sudah dibaca di telapak tangan. Tiap hari terus. Enggak lama, insya Allah akan hilang. Insya Allah akan hilang. Sambil berdoa kepada Allah agar dihilangkan ya gangguan syaitan itu. Jadi syaitan itu gampang sebenarnya, tinggal diusir saja. Dengan cara kalau dia sudah datang ke tubuh kita sering mengganggu, mimpi buruk segala, diruqyah. Gitu kan, kalau belum kita isti'adzah, kalau ada bisikannya kita isti'adzah, a'udzubillahi. Bisa diterimakah doa seorang muslim untuk orang non muslim yang sudah meninggal, misalnya kepala negara atau dai kondang? Kalau orang non muslim meninggal tidak ada namanya dai kondang gitu. Mohon maaf. Bisa diterimakah doa seorang muslim untuk orang muslim ya. Saya mungkin yang kedua tadi, yang sudah meninggal misalnya kepala negara atau dai kondang, bisa saja. Doa seorang muslim, kata Nabi SAW terhadap muslim yang lain, ala zahril ghaib, tidak bertemu, maka pasti diterima. Pasti diterima. Jadi tidak ada masalah, insya Allah mustajab itu, diterima. Bolehkah anak perempuan memandikan bapaknya yang meninggal, anak laki-laki memandikan ibunya yang sudah meninggal dan sebaliknya? Tidak boleh. Ya, sudah pernah saya jelaskan dalam tata cara memandikan jenazah. Tidak boleh anak laki-laki yang sudah balik memandikan ibunya pada saat meninggal. Tidak boleh sebaliknya, ibunya memandikan anak laki-laki. Ya, bahkan ulama mengatakan bukan cuma sudah balik anak laki-laki ini, sudah sampai sinnur rushd, umur yang bisa membedakan jenis kelamin 7 tahun, gak boleh lagi anak ibunya mandikan anak laki-lakinya, gitu kan? Rushd, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 tahun. Yang lebih rajin sebenarnya 10 tahun, gitu kan? Karena dikatakan oleh Nabi SAW, ajarkan anak kalian sholat 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Kata-kata pisahkan di ranjang itu berarti mereka sudah bisa membedakan jenis kelamin sehingga dikhawatirkan terjadi waswas syaitan di umur 10 tahun. Maka lebih rajin dikatakan rushd itu adalah umur 10 tahun. Maka kalau 10 tahun tidak boleh lagi ibunya mandikan anak laki-lakinya atau ayahnya mandikan anak perempuannya. Kalau masih hidup, apalagi kalau sudah mati sama jenazah, nggak boleh. Yang boleh memandikan lawan jenis itu pada saat jenazah hanya suami istri. Hanya suami istri, yang lain tidak boleh. Kakak sama adik nggak boleh, orang tua sama anak nggak boleh, dan sebaliknya anak sama orang tua juga nggak boleh. Ya, suami istri boleh. Selain suami istri nggak boleh. Jangan lagi tanya kalau orang lain bagaimana, suami laki-laki perempuan lebih haram, nggak boleh. Ibu sama anak aja nggak boleh gitu kan. Di lingkungan paling dekat rumah ada masjid, sebuah pengamal tasawuf dan tarekat. Saya melihat mereka melakukan amal-amalan bid'ah seperti zikir dengan nada tertentu sambil menari-nari. Saat sholat wajib, apakah wajib ikut berjamaah dengan mereka atau lebih baik sholat sendiri? Kalau sholat, jadi begini, sahkah sholat di belakang pelaku ahli bid'ah? Ini diantara ulama pendapat khilaf. Ada yang mengatakan sah, karena kita tinggal lihat perbuatan sholat yang sedang dia kerjakan itu sesuai sunnah nggak? Sholatnya ya, jangan dihubungkan dengan zikir yang dia lakukan tadi sebelum sholat. Ini dia berdosa kalau dia lakukan perubahan bid'ah. Tapi kalau dia lagi sholat sesuai sunnah enggak? Kalau sesuai dengan sunnah nggak ada masalah. Berarti sholatnya sah. Sama saya kasih contoh tuh hari ada muslimah tidak pakai jilbab. Tapi tiba azan dia bawa mukena masuk masjid tutup auratnya rapi sholat. Sahkah sholatnya? Sah. Dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar tapi sholatnya sah karena syarat-syarat terpenuhi. Maka tinggal lihat syarat-syaratnya terpenuhi enggak sholatnya. Kalau sholatnya juga pakai menari-menari ya jangan, gitu kan? Ya, tentu jangan gitu. Kalau kita membicarakan aib seseorang maka dikatakan ghibah, dan kalau tidak benar aib itu maka dikatakan fitnah. Bagaimana kalau kita membicarakan aib seseorang tapi orang itu non muslim? Sama saja, tetap nggak boleh. Kecuali dalam keadaan yang saya katakan dulu, ada 4 keadaan di mana kita boleh menyebutkan aib orang lain. Yang pertama adalah istifta, minta fatwa.
datang kepada seorang alim, bagaimana hukumnya ini, suami saya begini, istri saya begini, kita bahasakan, terpaksa menyebutkan aibnya, istri saya tidak tutup aurat, suami saya tidak sholat, suami saya selingkuh, istri saya begini, terpaksa disampaikan untuk mendapatkan fatwa, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kayak maksudnya kalau dia tambah-tambah berarti dia akan membuat fitnah nantinya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah istirsyad, itu minta petunjuk, misal saya mau bertemu dengan seseorang di acara perkawinan, kemudian saya tidak tahu orangnya, tidak pernah lihat fisiknya, lalu saya datang ke acara perkawinan, saya tanya seseorang, mana bapak fulan? Dia bilang itu yang di sana yang menggunakan baju hitam. Saya pada saat lihat ke arah sana ternyata ada lebih dari 5 orang pakai baju hitam, saya nggak tahu yang mana. Lalu saya tanya lagi, yang mana orangnya? Itu semua pakai baju hitam. Oh, yang kepalanya botak misalnya, yang perutnya buncit misalnya, atau itu dia sebut untuk menjadi ciri, kalau enggak saya nggak tahu. Dan yang sedang menunjukkan ini tidak ada niat dalam hatinya hasud, tidak ada niat untuk ghibah, gitu kan, dia cuma betul-betul beri petunjuk, maka itu nggak masalah, gitu kan. Yang ketiga adalah istinsah, nasihat, minta nasihat. Misal saya mau bisnis sama seseorang, kok tambah lagi? Baik, saya minta nasihat, misal saya mau bisnis sama seseorang, saya nggak kenal si A ini yang mau bisnis sama saya, kan gitu. Lalu saya datang kepada si B yang kenal dia, saya tanya, bagaimana pendapat menurut anda tentang orang ini? Maka si B boleh menceritakan yang dia tahu saja. Setahu saya orang itu pernah utang nggak bayar, setahu saya dia pernah bisnis tapi dia tidak jujur, setahu dia saja. Untuk supaya saya tidak terjerumus, gitu kan, itu dibolehkan. Itu namanya istinsah, minta nasihat. Anak saya dilamar seseorang saya tidak kenal, maka saya tanya kepada orang lain yang mengenal orang tersebut, maka dia boleh menyampaikan, setahu saya mereka tidak sholat, mereka keluarga yang tidak baik, selesai, gitu kan, itu boleh. Yang terakhir adalah kuna itu julukan, ya, julukan. Jadi misalnya penjual mobil, penjual bawang, gitu kan. Misalnya ada Ahmad penjual bawang, Ahmad penjual mobil, lalu diiklankan di masjid. Pak Ahmad mengundang makan, ada yang tanya, Ahmad siapa? Ahmad penjual bawang, ya. Ahmad penjual mobil, dan itu terkenal, jadi julukannya dia, gitu kan. Kadang-kadang di Indonesia kan diringkas, kita kan ini paling ahli meringkas-ringkas, gitu kan. Muhammad jadi Mat, gitu kan. Muhammad baik-baik namanya diubah, gitu. Nah sama ini, jadi penjual mobil dikatakan mobil, Ahmad mobil misalnya. Nah itu semua selama yang sedang disebutkan namanya itu dan julukan tidak marah, maka tidak ada masalah. 4 ini yang dibolehkan. Selain ini nggak boleh, termasuk orang non-muslim, nggak ada hak kita untuk menceritakan aib orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik dari orang mukmin adalah orang yang selalu paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam sholat baju terangkat sehingga aurat terlihat, apakah sholatnya sah atau batal atau harus diulang? Kalau seandainya dia tahu auratnya kelihatan dan dia sengaja tidak menutupnya, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu, misal kita lagi sholat, kemudian ada bagian celana sobek di bagian paha, kita tidak tahu sebelumnya, mungkin tadi ketarik di motor, mungkin kena apa, kita nggak tahu, habis sholat baru lihat, maka sah saja sholatnya karena dia tidak tahu, hukum tidak tahu. Tapi kalau dia tahu kemudian dia sengaja, maka itu tidak sah kalau dia tahu, ya. Ustaz, saya membaca berita di internet merasa khawatir karena banyak atau ada calon presiden yang diagendakan oleh orang-orang kafir untuk memimpin negara ini. Pertanyaan saya, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim seperti kita untuk menghadapi pemilu di 2014 ini, dan jika orang yang diagendakan oleh orang kafir tersebut bisa memimpin negara ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim? Tentu kita paling pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh doa Anda. Semua yang hadir di sini punya hak berdoa, dan orang yang paling serendah pun ibadahnya di antara kita tetap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah pilihkan negara ini pemimpin yang baik. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, kalau saya kata Umar tahu satu saja doa saya pasti mustajab, saya akan minta agar Allah memberikan pemimpin muslim yang adil, gitu kan. Jadi kita layak berdoa, jangan juga cuma termakan isu, ya. Makanya saya selalu sarankan jemaah saya itu untuk tidak terlalu terbawa isu, apalagi kalau dekat pemilu, ini menjatuhkan, tidak usah perlu itu, ya, tidak usah dipusingin dengan masalah itu. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita orang-orang yang baik, gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah Allah tidak jadikan ada pemimpin non-muslim yang memimpin kita. Dan saya rasa tidak mungkin mayoritas muslim di Indonesia ini sebodoh itu, karena akan membiarkan orang non-muslim memimpin kita, sementara Allah melarang kita memilih orang non-muslim sebagai pemimpin, gitu. Apakah benar bahwa Fatimah radhiyallahu anha pernah melaknat Abu Bakar, dan menurut pendapat orang-orang Syiah bahwa Ahlul Bait itu hanya Rasulullah SAW, Khadijah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan apakah benar? Saya terus terang tidak pernah mau memikirkan apa pendapat orang Syiah dan berdebat dengan mereka lagi, karena masalahnya pendapatnya sudah lain.
Al-Quran sudah kurang, sahabat kafir. Masalah dia mau mengatakan Fatimah pernah melaknat Abu Bakar, dalam riwayat kita sebagai ahli sunnah yang punya sanad hadis nggak pernah ada riwayat Fatimah melaknat Abu Bakar, belum pernah ditemukan masalah itu. Dan juga tidak pernah dikatakan dalam riwayat khusus ahli bait itu adalah Hasan, Husain, Fatimah, Khadijah saja, gitu kan? Karena dalam riwayat sahih dikatakan salah satu salawat yang kita baca kepada Nabi SAW, lafadznya adalah, Anda boleh baca ini hadis sahih di buku panduan doa kita itu ada. Itu kalau salah hadis riwayat Bukhari, bunyinya begini. Selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ada salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat untuk Nabi SAW dan istri-istrinya. Kata ulama, ini tanda bahwa istri-istrinya adalah keluarga Nabi SAW. Kan gitu. Sekarang di Indonesia kalau saya nikah dengan seorang wanita, masa tidak dikatakan ini keluarganya Ustadz Khalid? Karena kan dibilang keluarganya. Karena itu adalah istri saya, gitu kan. Dia adalah ibu anak-anak saya. Dia sudah berhubungan dengan saya, gitu kan. Kalau saya punya anak, walaupun misalnya seseorang punya anak dari wanita yang lain, maka otomatis istri yang dia nikahin pun sudah haram bagi anaknya, gitu kan, sudah jadi mahram. Itu semua hubungannya istri sangat dekat, itu kerabat. Kata dalam salawat, ya Allah berikanlah salam kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya, gitu kan. Bagaimana engkau memberikan salam kepada keluarganya Ibrahim alaihissalam. Jika kita berada di tempat yang menurut orang banyak jinnya, kemudian kita merasa takut, apakah itu termasuk syirik? Bukan syirik, tapi itu yang diinginkan oleh setan. Jadi setan ingin kita takut, makin banyak orang takut dia makin jadi-jadi, gitu kan? Jadi kita nggak boleh takut. Setan itu hanya satu senjatanya, membisik-bisikkan, hanya itu. Ditakut-takuti, diwaswaskan tadi, dibesar-besarkan masalah. Kalau kau ke masjid nanti jauh, nanti begini, dibesar-besarkan masalah ibadah yang kita tidak kerjakan. Dan satu senjatanya, tepis, tolak saja. A'udzubillahi, saya tetap mau bangun malam ngantuk, nanti besok pagi nih enggak, saya mau sholat, lawan, kan selesai. Kita tidak usah terlalu lemah, karena itu memang musuh, gitu kan. Dan itu tidak syirik. Pada saat kita merasa takut tidak syirik, tapi jangan dilakukan karena takut tidak boleh kepada syaitan. Allah mengatakan a'udzubillahi fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada syaitan, tapi hanya takutlah kepada saya kalau kalian benar-benar beriman. Bagaimana hukumnya pernikahan jika si istri telah ditalak 3 kali oleh suaminya, namun masih tinggal satu rumah dengan alasan pada saat suami mengucapkan talak karena emosi, bukan niat untuk menceraikan, dan apa yang harus dilakukan jika memang telah terjadi? Jadi banyak panjang bahasan ulama dalam masalah talak ini. Yang jelas kata Nabi SAW, jangan main-main di nikah dan perceraian, nggak boleh. Suami nggak boleh iseng duduk, saya ceraikan kamu ya, nggak boleh. Bercanda pun terjadi. Tinggal memang selisih di antara ulama bagaimana kalau suami itu cuma mengancam, memang dia bukan niatnya ingin menceraikan, tapi dia terlintas mengatakan saya ceraikan kamu, gitu kan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan jatuh cerainya, gitu kan, jatuh cerainya, dan itu jatuh satu. Walaupun dia mengatakan saya ceraikan kamu 3, tetap satu saja dihitung, gitu kan, tetap satu, karena tidak terjadi dalam waktu bersamaan kalau diucapkan sekaligus, gitu kan. Kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu 3, itu nggak terjadi. Kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu 1, dia ulangi lagi saya ceraikan kamu 2, baru yang ketiga, maka itu baru terjadi. Dan saya heran dengan suami begini, ada apa kok cerai-cerai gitu? Ini niatnya nikah mau menceraikan, mau main-main, atau memang mau berumah tangga gitu? Jadi kalau niat nikah ya jalani, dan ini dunia cuma sebentar, untuk apa? Gitu kan, lalui saja, ya, lalui saja. Ada seorang subhanallah disebutkan dalam kisah nyata, ya ini saya tidak tahu tepatnya kapan terjadi, tapi kisah ini dinukil di kalangan para ulama dan saya pernah dengar sendiri gitu. Ada satu orang syekh gitu, dia lebih dari 10 tahun belajar dengan gurunya di halaqah, gitu kan, di halaqah kayak kita nih pengajian gini dia belajar gitu. Setelah 10 tahun, gitu kan, dia belajar, dia masih bujang waktu itu, kemudian dia bilang satu waktu saya pernah duduk sama, setelah itu tentunya 10 tahun dia belajar, kemudian 10 tahun kemudian, jadi ini kisah 20 tahun dari semenjak dia tuntut ilmu, gitu kan. Pada saat dia sudah 20 tahun, 10 tahun setelah dia belajar dan dia berumah tangga, 10 tahun setelah itu, tiba-tiba dia punya halaqah di masjid yang sama dan lebih ramai orang yang datang gitu. Ada satu muridnya datang nanya, Syekh, apa amalan anda ini sampai-sampai murid anda lebih banyak daripada murid guru anda sendiri? Dia ucapkan kisahnya, dia bilang sebenarnya
Orang mukmin itu setiap kali datang cobaan yang berat padanya, kalau dia sabar, dia nikmatin prosesnya, dia yakin Allah SWT ini bentuk sayangnya kepada dia, membersihkan dosanya, maka akan Allah angkat derajatnya. Dia bilang, saya punya sebuah kisah. 10 tahun yang lalu dia bilang, saya hadir di majelis halaqah syekh saya. Memang dia sudah cukup lama belajar, sudah paham gitu kan, sudah layak dia untuk mengisi pengajian juga lah gitu. Dia bilang, pada saat itu saya lagi duduk, lagi ngobrol sama guru saya, lagi ada masalah, saya ingin berdiskusikan, tiba-tiba ada satu orang, orangnya gagah, kulitnya putih, badannya tinggi, masuk ke masjid dan berkata, Syekh, saya ingin mencari jodoh buat anak perempuan saya. Apakah anda punya seseorang? Kata syekhnya, ini murid saya, belum menikah gitu kan. Ditanya, apa kau mau menikah? Dia bilang, iya saya mau menikah Syekh. Terus anak muridnya ini bilang, saya waktu itu berpikir anak perempuannya bapak ini paling seperti bapak ini kan gitu. Orangnya kan putih tinggi gitu, ya mungkin seperti ini kali. Jadi waktu ditawarkan, apa kau mau nikah? Dia bilang, ya sama anak siapa? Sama anak saya, kata orang tua itu. Dia bilang, baik saya setuju. Kata anak muda ini, gambarannya seperti laki-laki nih, seperti ayahnya nih. Lalu dia bilang, dinikahkanlah. Ayah perempuan bilang, saya walinya, saya sudah izinkan sama anak, minta izin sama anak saya untuk menikahkan, maka saya nikahkan kamu. Datang 2 saksi, syekhnya keluarkan anak ini keluarkan mahar, dinikahkan. Setelah nikah, kata si ayah mantu mertuanya ini, ayo ikut sama saya ke rumah. Ikutlah ke rumah. Suruh duduk sebentar, lalu dia bilang, tunggu sebentar, saya akan suruh riaskan istrimu. Masuklah dia, disuruh rias istrinya. Setelah itu kata beberapa saat kemudian, kata orang ini cerita ya, saya lalu disuruh masuk ke dalam rumah saya, rumah dia. Saya masuklah ke dalam rumah, lalu saya masuk ke dalam kamar, layaknya orang akan bertemu dengan istrinya karena baru menikah gitu. Saya belum pernah lihat perempuan ini sebelumnya. Begitu saya masuk ke dalam ruangan kamar itu, saya menemukan ada 10 aib pada diri perempuan ini, yang satunya saja cukup untuk saya ceraikan. Artinya banyak sekali kekurangan fisiknya gitu. Sebagian orang yang menyanggapi kisah ini mungkin kulitnya mungkin ada luka, mungkin matanya rusak, pokoknya ada 10 aib yang sudah satu saja cukup membuat saya ceraikan. Lalu saya melihat pun tidak ada syahwat saya, dia bilang gitu. Kemudian saya mau keluar dari kamar menceraikannya. Tiba-tiba perempuan tersebut memegang tangan kaki saya dan berkata, saya minta satu, tolong jangan ceraikan saya. Dia bilang gitu. Dia bilang, semenjak itu hati saya jadi luluh dan saya niat tinggal sama dia. Sampai 10 tahun dia menjadi suaminya, orang-orang gak tahu bagaimana istrinya gitu. Setelah 10 tahun perempuan itu meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Dia bilang, begitu istri saya meninggal, hari pertama Allah bukain rezeki saya, Allah bukain ilmu saya, berkahi semuanya. Ternyata cobaan yang datang tadi bisa membuatkan berkah. Bayangkan ini perempuan yang punya banyak kekurangan, dia sabarin. Ini cuman istrinya cerewet sedikit, istrinya cuman karena minta diantar, ceraikan. Kenapa harus cerai gitu? Perbaikin, nasihatin kan bisa. Nah, ini maksudnya. Apa hukumnya menuduh seorang wanita muslim berzina tanpa disertai bukti yang cukup? Seperti apa azabnya? Itu ada dalam dosa-dosa besar kita ya. Kalau anda yang pegang bukunya tentu bisa lihat ya, itu ada menuduh wanita baik-baik berzina. Itu bagian daripada dosa besar. Tapi mohon maaf saya tidak tahu urutannya ya. Dosa besar ke-18 halaman 64. Yaitu anda boleh baca dalilnya situ, jadi dalilnya tidak boleh, haram gitu kan. Itu haram, dosa besar dan hukumnya adalah dicambuk. Saya bukakan di sini halaman 64. Itu dalilnya disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 23. Nah, surah An-Nur ayat 23 dan termasuk juga dalam hadis Bukhari di mana Nabi SAW, saya bacakan ayatnya ya. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Artinya dilaknat diangkat berkah hidupnya dan mereka akan dapat azab yang besar kalau tidak taubat sebelum meninggal. Dan ayat ini turun membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan berzina bersama Safwan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Dan hadis Nabi SAW yang berbunyi, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang membinasakan, fadzakara minha, beliau menyebutkan diantaranya kadzful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang lengah berbuat zina. Jadi itu azabnya dan larangannya bisa baca dosa besar ke-18 tadi halaman 64. Apakah berdosa bagi seorang muslim mengetahui kezaliman namun tidak berupaya untuk melawan karena takut? Ya kalau memang dia merasa dia bisa, punya kompeten, lihat perbuatan kezaliman, kemungkaran, dia harus pungkiri dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hatinya. Kalau dia takut, dia tidak bisa melawan karena power yang terlalu besar misalnya, atau keadaan fisik dia yang sakit atau apa saja, maka nggak berdosa, nggak masalah.
dia cukup pungkiri dengan hatinya. Karena memang wajar manusia bisa saja punya rasa takut gitu kan, hal-hal tertentu. Tapi kalau dia ingkar mungkar, maka insya Allah Allah SWT akan memberikan dukungan kepada dia. Apakah hukumnya memakan makanan haram jika tidak mengetahui? Contoh makanan instan yang ada label halalnya namun ternyata di dalamnya mengandung barang yang diharamkan. Itu dimaafkan secara hukum. Dimaafkan secara hukum, apalagi memang sudah dikeluarkan label halal. Kalaupun ada komposisi haramnya di dalam, maka tetap berefek ya, tetap berefek ke tubuh kita. Sebagaimana pernah saya bilang, segelas racun diminum dengan kondisi kita tidak tahu pun tetap berefek kepada kita. Jadi butuh pembersihan nanti. Nanti akan ada pembersihan dosanya dengan mungkin dengan cara penyakit, mungkin dengan cara Allah berikan cobaan, ditipu atau apa saja gitu. Apa hukumnya mengkonsumsi air pam? Seperti kita ketahui air pam adalah air daur ulang yang mana berasal dari air sungai yang mungkin mengandung najis. Air sungai, air laut itu ngalir, air ngalir nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi daur ulang pun tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau air tergenang dan jelas ada najis di dalamnya. Apa hukumnya mengkonsumsi vaksin yang berasal dari zat yang diharamkan? Jika memang tidak ada lagi yang bisa dipakai selain zat tersebut, tetap tidak boleh. Kata Nabi SAW, Allah tidak ya menjadikan kesembuhan kalian, kesehatan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah penyembuhan dan kesehatan. Allahu a'lam, dan alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.